Sosok Otau dan Robi ikut dibui. Dijebak kepala toko Alfamart. Buang kardus tak tahu isinya jasad Dina. Diberi upah Rp50.000. Kasus pembunuhan Dian Oktaviani, pegawai minimarket yang jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semakin terungkap pelaku utama, Herianto, 27. Ternyata tidak hanya membunuh korban, tetapi juga menjebak dua temannya untuk ikut membantu membuang jasad tanpa mereka sadari. Dua teman yang dijebak tersebut diketahui bernama Otau dan Robi. Dalam pengakuannya, Herianto menyebutkan bahwa ia meminta bantuan keduanya untuk membuang kardus yang ternyata berisi jasad korban. Ia memasukkan tubuh Dian yang sudah tak bernyawa ke dalam kardus dan mengangkutnya dengan mobil sewaan. Kedua temannya, kata Herianto, tidak mengetahui isi sebenarnya dari kardus itu. Otau dan Robi, gak tahu, dalam kardus adalah mayat. Yakin 100%, kata Herianto. Menurut Herianto, Otau dan Robi tidak menunjukkan kecurigaan sedikit pun. Mereka justru ketakutan karena tertipu oleh alibi yang ia buat. Bukan kecurigaan, lebih ketakut. Karena kan saya alibinya itu takut kiriman dari orang lain, ujar Herianto dengan penuh tipu daya. Ia berhasil membuat keduanya ikut membuang jasad Dian ke Jembatan Merah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, sebelum akhirnya tubuh korban ditemukan di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari, pada Selasa, 7 Oktober 2025. Selain menjebak, Herianto juga membohongi kedua temannya mengenai barang-barang milik korban. Ia mengaku menitipkan dua handphone milik Dian kepada Otau dengan alasan itu adalah miliknya sendiri. Gak di rumah, itu saya bohong lagi ke Otau. Ini saya punya dua handphone, saya titip ya, kata Herianto kepada penyidik. Ada di Otau kalau handphone, dua-duanya. Lanjutnya ketika dititipkan, Otau sama sekali tidak mencurigai Herianto. Gak, nanya. Saya bilangnya HP saya gitu. Udah dia gak banyak nanya. Kalau HP dititipinya baru kemarin kalau gak salah. Jelasnya tak hanya menipu, Herianto juga memberikan imbalan Rp50.000 kepada Otau dan Robi karena sudah membantunya. Ada, dikasih uang. 50 ribuan rupiah, sama Robi tuh 50 ribuan rupiah. Ucapnya selain handphone, ia juga menitipkan motor korban ke Otau dan menjual emas milik Dian untuk mendapatkan uang. Di Otau ada dua handphone sama satu unit motor. Kalau emas udah saya jual, itu uangnya ada di tas, kata Herianto dari penjualan emas tersebut. Ia mengantongi uang sebesar 4 juta rupiah. Bahkan, untuk motor korban pun, ia masih terus membohongi Otau. Kalau motor saya alibinya sama Otau itu motor second, motor cabutan leasing bilangnya. Ini saya dapat beli 3,7 rupiah. Amanin dulu ya nanti kita jual, kata Herianto, namun tipu muslihat itu akhirnya terungkap. Akibat jebakan Herianto, Otau dan Robi kini ikut mendekam di penjara. Kepala Desa Wanawali, Wahyudin, membenarkan bahwa dua warganya tersebut dijemput aparat kepolisian. Semalam juga saya dapat kabar dari Pak Dusun kalau ada warga kita yang dijemput aparat. Katanya menurut Wahyudin, Otau dan Robi tidak mengetahui perbuatan keji yang dilakukan Herianto, namun tetap dianggap ikut membantu. Dua warga itu hanya diminta tolong oleh Herianto untuk mengantarnya pergi setelah peristiwa terjadi. Mereka tidak tahu maksud dan tujuannya. Jelasnya sementara itu, Herianto ditangkap di tempat kerjanya, sebuah minimarket di rest area 72 Tol Cipularang Purbalenyi, Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Kini ia ditahan di Mapolres Karawang untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti motor, handphone, dan uang hasil penjualan emas korban. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif pembunuhan ini adalah karena desakan ekonomi sebelumnya. Pada Selasa, 7 Oktober 2025, pagi, jasad Du ditemukan mengambang di Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler RT 030, RW 005, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penemuan jasad ini bermula ketika seorang warga yang sedang bekerja di sekitar sungai melihat tubuh manusia mengapung di permukaan air. Jasad tersebut ternyata adalah Dian Oktaviani. Tragisnya, ia ditemukan tanpa busana atasan, tepat di hari ulang tahunnya. Sebelum penemuan mayat tersebut, keluarga sempat melaporkan Dian hilang. Kini, kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut pembunuhan, tetapi juga kebohongan dan manipulasi yang dilakukan pelaku terhadap orang-orang terdekatnya. Dengan terungkapnya peran Herianto dan keterlibatan tidak langsung Otau serta Robi, pihak kepolisian menegaskan akan memproses hukum semua pihak sesuai perannya. Kasus ini pun menjadi pengingat betapa kejamnya tindakan pelaku yang tanpa ragu menyeret orang lain ke dalam kejahatan demi menutupi perbuatannya.